Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perspektif Islam tentang pemahaman makanan yang dimasak oleh orang Muslim. Oke, di sini ada prinsip dasar. Prinsip dasar makanan dalam Islam untuk halal dan baik. Ada makanan yang dilarang, kebersihan dan kesehatan. Halal dan baik, Islam mengajarkan konsep makan yang halal atau diperbolehkan, dan baik adalah baik dan bersih. Keduanya harus dipenuhi agar makanan dapat dikonsumsi dengan tenang. Makanan yang dilarang atau haram secara tegas diliputi oleh babi, darah, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Karena ini sangat jelas dan menjadi batasan utama dalam konsumsi makanan. Kebersihan dan kesehatan makanan juga harus bebas dari najis dan sehat agar tidak mendatangkan bahaya bagi tubuh dan jiwa sesuai prinsip syariat. Pada dalil Al-Quran mengenai makanan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5 mengizinkan makanan dari ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani sebagai dalil utama, membolehkan makanan yang dimasak oleh non-muslim yang beragama kitab suci. Kedua dari Quran Surat Al-An'am ayat 121 menegaskan sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah sebagai landasan penting dalam menentukan halal atau haramnya daging. Ketiga, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 mempertegas bahwa selain bangkai, darah, dan babi, makanan dari rezeki yang baik pada dasarnya halal dan diperbolehkan untuk dimakan. Dalil hadis tentang makanan non-muslim, satu ada hadis riwayat Bukhari. Nabi memerintahkan menyebut nama Allah saat makanan diberikan tanpa kepastian cara penyembelihan sebagai bentuk keringanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenal penggunaan bejana dari non-muslim diperbolehkan dengan syarat dibersihkan jika tidak ada alternatif lain menunjukkan fleksibilitas dalam kondisi sulit. Pendapat kelompok mazhab Syafi'i menegaskan boleh jika bahan halal dan peralatan bebas najis. Kedua, sembelihan harus dari muslim atau ahli kitab. Yang ketiga, memasak tidak harus dilakukan oleh muslim. Ada juga mazhab dari Hambali setuju dengan Syafi'i dengan kehati-hatian lebih pada peralatan masak. Kedua, dan menekankan pentingnya mengetahui bahan yang digunakan. Selanjutnya ada pendapat ulama kontemporer. Saya Yusuf Al-Qaradawi mengizinkan makanan non-muslim dengan syarat bahan halal, tidak bercampur haram dan bersih dari najis, sambil menekankan kemudahan dalam interaksi sosial. Juga ada dari Syekh Wabah Az-Zuhaili pendapat dengan mahjar pentingnya verifikasi bahan dan proses serta sikap hati-hati dalam kondisi keraguan. Selanjutnya ada ulama yang membolehkan atau pro pemahaman hadis interaksi Nabi dengan non-muslim memperhatikan perimanan makanan selama syarat tertentu terpenuhi. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 membolehkan makanan dari ahli kitab secara eksplisit. Memasak dan penyembelihan. Memasak tidak memerlukan niat ibadah, berbeda dengan penyembelihan yang harus menyebut nama Allah. Selanjutnya ada para ulama yang berhati-hati atau mengontak prinsip wara atau kehati-hatian, menghindari makanan yang meragukan demi menjaga kemurnian ibadah dan kehalalan. Dan juga ada yang
interpretasi ketat. Beberapa ulama membatasi makanan ahli kitab hanya pada produk tanaman, bukan semua masakan. Selanjutnya ada kekhawatiran kebersihan peralatan. Belum pasti terjamin kebersihan alat masak di lingkungan non-muslim dari najis atau bahan haram. Oke, sekarang kesimpulan pendapat kelompok kami. Kelompok kami karena berpendapat bahwa boleh, karena kami berpendapat memakan makanan yang dimasak oleh non-muslim adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 5, Al-An'am ayat 121, dan Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Hadis juga memperkuat unsur tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keputusan ini didukung oleh mazhab Syafi'i dan Maliki serta ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wahab Al-Juhaimi sehingga memberikan keseimbangan antara kemudahan dan kehati-hatian. Karena kesimpulan untuk semuanya, Al-Qaeda ini menyatakan asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali ada dalil mengharapkan serta mengutamakan yang yakni dan meninggalkan yang baru. Pendapat tadi menyatakan makanan dari non-muslim halal jika bahan halal tidak tercampur haram, peralatan bersih dan penyembelihan memenuhi syarat syariat. Pendekatan ini menggabungkan prinsip kemudahan dan kehati-hatian sesuai syariat untuk menjaga keimanan dan kualitas makanan. Mungkin sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada topik lainnya, wassalamualaikum.